Anda kembali bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia dan berikutnya kita masuk ke dalam segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia. Ya, di segmen sebelumnya kami telah menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan Uni Eropa yang melarang perusahaan memasarkan produk-produk yang terkait dengan deforestasi masuk ke Uni Eropa. Lantas seperti apa dampaknya bagi Indonesia sebagai negara penghasil komoditas perkebunan tertinggi di dunia? Dan untuk membahasnya saat ini telah hadir langsung di studio CNBC Indonesia Presiden Direktur PT Mahkota Group Tbk Bapak Usli Sarsi. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih. Waktunya untuk CNBC Indonesia dan terima kasih sudah hadir langsung bersama kami di sini. Pak Usli, kalau kita lihat begitu ya, mungkin dari kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk menyetop produk impor hasil deforestasi untuk beberapa produk termasuk diantaranya adalah CPO. Kalau untuk CPO mungkin tidak mengagetkan ya Pak? Ya. Karena kita ketahui bahwa Uni Eropa ini juga memiliki sikap yang cukup keras untuk CPO. Nah kemudian di satu sisi seperti apa Anda melihat larangan terbaru ini berdampak serius kepada CPO dan juga produk turunannya asal Indonesia? Ya, makasih Mbak Iva. Kalau kita ini kan bukan isu baru ya. Ini udah isu yang sudah sering disampaikan, dilontarkan oleh pihak Eropa ya, Uni Eropa. Dan kita melihat dampak dari kebijakan dari Eropa ini pasti ada. Namun kita melihat apa yang disampaikan oleh Uni Eropa tentang deforestasi ini kan sebenarnya sudah ditanganin oleh pemerintah kita dan kita mungkin ya ini belasan tahun yang lalu kita itu masih relevan. Tapi sekarang ini udah hampir 10 tahun ini deforestasi kita sudah turun sekali, banyak sekali kita sangat minim. Bahkan kebakaran hutan yang di 2014 sampai asapnya, kebakaran lahan gambut itu, sekarang itu sudah hampir tidak ada. Kita rasakan kan asap di mana-mana. Jadi deforestasi kita sudah tertanganin dengan baik dan yang paling penting bagi kita adalah data dan fakta ya. Data yang kita harus kuat itu adalah bahwa kita bisa membuktikan kepada Uni Eropa bahwa ini deforestasi kita sudah jauh menurun. Kita ada map yang data yang bisa kita tunjukkan dan banyak seperti kita juga ada sertifikasi ya. Banyak perusahaan-perusahaan kita juga lagi proses sertifikasi. Ada 2 perusahaan yang sudah kita dapatkan, anak perusahaan kita dan sekarang lagi proses sertifikasi ISPO. Saya kira itu yang bisa menjawab sehingga dampak daripada kebijakan Eropa ini tidak terlalu kepada negara kita. Oke, baik. Nah tadi dari apa yang Anda jabarkan sebetulnya kan memang sudah ada prinsip-prinsip tata kelola yang ramah lingkungan, yang baik untuk lingkungan ataupun juga prinsip Sustainable Development Goals ini juga sudah dilakukan oleh perusahaan sawit di dalam negeri begitu. Nah tapi di satu sisi tadi selain langkah-langkah yang sudah kita lakukan tentu ini juga perlu dipromot, perlu disampaikan juga kepada Uni Eropa begitu ya agar kita juga istilahnya bisa fight back lah. Kita bisa melawan dengan argumen yang juga cukup keras dan sudah dibuktikan tentunya. Nah, kesempatan kita untuk menyampaikan hal ini kepada Uni Eropa seperti apa sih? Ya, ini kita beberapa forum kita harus sampaikan, forum formal maupun seperti yang sekarang kita bicarakan yang ini juga menjadi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana di dalam negeri kita ini semua pihak bisa berkolaborasi antara perusahaan swasta, pemerintah, dan semua masyarakat itu bisa mengetahui hal sebenarnya yang apa yang telah kita lakukan di dunia perusahaan yang bergerak di bidang sawit ini juga bisa sudah mengetahui bahwa tata kelola untuk perkebunan dan industri sawit kita sudah jauh membaik dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya. Kalau kita melihat di contohnya industri sawit ini kan dituduhkan bahwasanya dihasilkan dari penebangan pohon, kemudian deforestasi yang hal-hal negatif lah, merusak lingkungan dan yang lain.
sebenarnya yang pada faktanya adalah industri sawit ini sebenarnya dan perkebunan sawit ini adalah ramah lingkungan. Ini yang sering jarang yang dibicarakan. Sangat ramah lingkungan. Bahkan ini bisa menurunkan gas emisi dengan zero waste ya. Kita industri sekarang ini kita di Riau, satu perusahaan yang kita bangun di pabrik PKS dan refinery kita mau bangun 5, sekarang lagi progres ya. Ada 5 industri yang di sampingnya itu akan kita bangun dengan value added yang besar dan selain zero waste juga zero emisi. Dengan value added yang juga sangat manfaatnya sangat besar. Contohnya gini, empty buns itu janjangan kosong dari sawit itu kan banyak sekali manfaat. Ya. Sekarang ini banyak pabrik kelapa sawit kita ini masih menggunakan tungku bakar, dibakar dengan polusi udara. Tapi sebenarnya kita lakukan itu sebaliknya. Itu waste management itu bisa dijadikan bahan bakar, bisa mengurangi dampak lingkungan. Kemudian value added-nya juga kita juga sisanya bisa kita gunakan untuk pupuk kompos yang jarang sekali orang memikirkan hal ini. Kita sekarang kesulitan kompos, kesulitan pupuk kimia. Padahal kalau kita sebenarnya itu 70% kita menggunakan pupuk kompos, 30% kita gunakan pupuk kimia, itu the best. Itu yang terbaik. Tanahnya nggak rusak. Kalau 100% kita pupuk kimia sekarang ini harganya naik 300%. Itu yang kita harus pikirkan, jangan sampai kita import terus pupuk kompos, pupuk kimia yang bisa merusak lahan kita yang subur. Kenapa kita tidak menggunakan empty buns itu, menggunakan itu dengan 30% pupuk kimia itu sudah lahan kita akan subur. Oke, jadi di satu sisi juga secara proses sebetulnya sudah ramah lingkungan, kemudian juga secara produk juga tadi ya dari proses yang ada produk turunannya pun juga bisa banyak begitu ya Pak ya. Nah kemudian sekali lagi kalau misalnya kita lihat kan sebetulnya kalau sikap dari Uni Eropa ini banyak yang menyampaikan ada rumor-rumornya juga begitu Pak ya, bahwa sebetulnya sikap keras dari Uni Eropa terhadap produk sawit kita khususnya ini adalah terkait dengan upaya dari mereka sendiri untuk mempromot minyak-minyak nabati milik mereka sendiri begitu. Ini adalah yang sering terdengar. Nah, tapi pada realitanya dengan adanya peraturan yang baru ini, seperti apa sih Pak dari para pengusaha melihatnya begitu? Apakah memang ada agenda khusus lagi begitu dari Uni Eropa? Ya, kita kan ada teman-teman GAPKI, kemudian juga saya juga di Apindo ya, di Sumatera Utara kita sering membahas bahwa ini lebih kepada politik kepentingan, politik bisnis, itu yang disampaikan itu biasa. Jadi negara Eropa juga mereka memiliki minyak bunga matahari, minyak yang nabati yang kedelai dan lain-lain. Itu kalau kita head to head antara sawit dengan minyak nabati yang lain itu jauh. Sangat sulit melawan sawit. Sangat sulit melawan sawit. Sawit itu murah, produksinya murah, dan kita bisa bayangkan kita sama-sama 1 hektar, kita per tahunnya bisa menghasilkan 4 ton minyak. Mereka hanya 400 kilo, 10%-nya, jadi 1:10. Kos yang mereka keluarkan untuk menghasilkan 4 ton itu sama dengan 1 hektar yang kita produksi. Jadi bagaimana untuk membendung sawit itu sehingga tidak ibaratnya membawa dampak negatif terhadap petani-petani bunga matahari dan kedelai yang di negara mereka. Salah satu dengan Black Campaign ini. Ini harus kita mengerti. Dan kita jangan terbawa arus oleh beberapa kepentingan. Memang ada sebagian, saya gak cerita semua ya, tapi sebagian dari memang ideal mau menjaga lingkungan hidup karena climate change ini sudah sangat genting ya. Tapi kan tidak bisa semata-mata itu dilemparkan kepada industri sawit. Itu harus kita melihat bagaimana kita memanage supaya industri sawit kita dalam negeri ini makin baik tata kelolanya, makin ramah lingkungan seperti sampai saya sampaikan tadi, zero waste dan zero emisi kita, green company kita tujuan kita.
Jadi itu yang harus kita perbaiki dari masa ke masa sehingga kita satu waktu dituduhkan yang black campaigns ini tidak bisa masuk lagi karena kita memang fakta dan data kita itu lengkap. Ya. Bisa kita tunjukkan. Oke. Nah, apalagi di momen seperti ini tentunya dibutuhkan juga strategi untuk mempromot tadi langkah-langkah sudah dilakukan juga oleh industri sawit di dalam negeri supaya nanti ketika dihadapkan juga dengan Uni Eropa kita juga sudah memiliki fakta-fakta dan juga datanya seperti apa di lapangan ya Pak. Betul. Dan ini masih menarik sekali dialog kita Pak Usli, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Skok Box CNBC Indonesia.